Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dio Pratama, dengan NIM 2005 126830. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Yang pertama itu adalah jelaskan bagaimana pentingnya sejarah Asia Selatan sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalarannya. Yaitu jawabannya itu sangat penting dalam memahami sejarah Asia Selatan sebagai refleksi untuk memahami sejarah Indonesia, mengingat kedua benua ini berdekatan sehingga memiliki kultur yang hampir sama, dan juga hubungan yang telah terjalin sejak masa kerajaan tradisional yang berfokus pada hubungan perdagangan India, Pakistan, Sri Lanka dengan Indonesia, yang menjadi tonggak masuknya kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan ini berkelanjutan dan meluas hingga negara-negara Asia Selatan lainnya seperti Afghanistan, Nepal, hingga Bhutan. Dari segi pendidikan dan kebudayaan yang terjalin pasca kemerdekaan Indonesia. Dan juga yang kedua yaitu jelaskan apa yang menarik dari peradaban lembah Sungai Indus, lalu identifikasi dengan ditinjaunya dari aspek sosial, ekonomi, dan juga agama. Yang pertama yaitu dari aspek sosial. Peradaban Sungai Indus mulai mengembangkan pusat-pusat kota besar sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, 2600 sebelum Masehi. Kota-kota besar di peradaban kuno tersebut seperti Harappa, Generiwala, Mohenjo-daro, Dolfira, Kalibangan, Rupar, dan Lothal. Hasil dari penggalian di wilayah bekas kota-kota kuno ini itu menunjukkan tata perencanaan letak kota yang sangat rapi, pemerintahan yang mengutamakan kesehatan masyarakat, dan adanya banyak fasilitas untuk ritual keagamaan. Dan juga dari faktor ekonominya, sejak 4.500 tahun yang lalu, masyarakat yang hidup di lembah Sungai Indus telah memiliki organisasi kemasyarakatan yang sangat tinggi. Cikal bakal peradaban India ini dikenal sebagai sebutan peradaban lembah Sungai Indus. Secara geografis, kawasan ini meliputi negara Pakistan dan India bagian barat, rangkaian pegunungan Himalaya, dan pegunungan Hindukush yang melindungi penduduk lembah Sungai Indus dari serangan bangsa asing. Satu-satunya bagi para pendatang untuk memasuki kawasan Sungai Indus adalah melalui celah Khyber. Adapun bagi masyarakat lembah Sungai Indus untuk berhubungan dengan negara Asia Barat, Daya, dan Cina adalah melalui laut, karena kawasan ini berhadapan langsung dengan Laut Arab dan juga Samudra Hindia. Penelitian tentang peradaban Indus kuno dilakukan para arkeolog Inggris. Lembah Sungai Indus merupakan daerah yang sangat subur, sehingga bidang perekonomian yang utama dikembangkan di wilayah lembah Sungai Indus adalah pertanian. Dan juga dari faktor agama, sistem kejayaan masyarakat kuno peradaban lembah Sungai Indus bisa dilihat dari penemuan beberapa stempel yang memuat lambang swastika. Selain itu terdapat agama-agama lain yang kemudian berkembang seperti Hindu, Buddha, dan Jaina atau agama Dharma. Banyak stempel yang bergambar binatang seperti stempel motif arca bertanduk dengan posisi kaki menyilang. Arca bertanduk dikelilingi oleh motif binatang-binatang. Para penggali kuno menamakan motif arca tersebut sebagai Pasupati, yaitu dewa pelindung hewan peliharaan. Hal tersebut menunjukkan unsur-unsur awal Hinduisme yang sudah muncul di peradaban Sungai Indus. Dalam perkembangannya, unsur tersebut membentuk kepercayaan kepada dewa-dewi. Dan yang ketiga itu jelaskan perbandingan proses Islamisasi di Indonesia dan juga di India serta pengaruhnya pada masyarakat. Pertama, Islamisasi di India. Ekspansi Islam ke wilayah India kembali dilanjutkan pada era kekuasaan dinasti Umayyah sekitar tahun 664 Masehi di bawah komando Al-Muhallab bin Abi Sufrah. Umat Islam berhasil menembus wilayah Multan di selatan Punjab, sekarang disebut wilayah Pakistan. Dan juga Islamisasi di Indonesia. Untuk proses Islam di Indonesia, penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Dan juga pengaruh terhadap masyarakat. Proses Islamisasi Indonesia terjadi dipermudahkan karena adanya dukungan dua pihak, yaitu orang-orang muslim pendatang yang mengajar agama Islam dan golongan masyarakat Indonesia sendiri
yang menerimanya. Sedangkan proses Islamisasi di India tidak terlalu mudah diterima warga India, terutama di wilayah yang memiliki populasi agama Hindu yang tinggi. Dan juga soal keempat yaitu coba jelaskan bagaimana pengaruh Islam masa kerajaan Delhi serta kemukakan hasil budaya dan peradaban di masa itu. Para penguasa Kesultanan Delhi tidak hanya mengajar kontrol politik, tetapi juga mewarnai proses Islamisasi di India. Salah satu strategis yang dilakukan untuk memperkenalkan Islam adalah dengan menerjemahkan sekitar 1.500 teks keislaman dari bahasa Arab dan Persia ke bahasa lokal India. Pemikiran tentang Islam pun cukup mudah masuk ke masyarakat India, kecuali di pusat-pusat Hindu yang ekstrim seperti di Vijayanagar. Dan juga dari kebudayaannya dalam era Kesultanan Delhi terjadi sintesis kebudayaan India dengan peradaban Islam. Selain itu, pengaruh kebudayaan bangsa semi-nomaden Turki serta Persia juga marak di India Utara. Sebagai contoh hasil sintesis ini, banyak bangunan monumental berdiri dengan memperhatikan aspek-aspek lokal serta mengunggahkan simbol-simbol Islam. Selain itu, di bidang sastra juga cukup banyak pencapaian yang mengagumkan, terutama melalui bahasa Urdu. Yang soal kelima, coba jelaskan kolonialisme Inggris terhadap masyarakat India dengan melihat aspek kolonialisme Belanda di Indonesia. Untuk kolonialisme yaitu adalah tindakan yang sangat buruk, mengingat Indonesia sendiri pernah berada di dalam kondisi ini sebelum akhirnya merdeka. Sepertinya halnya Inggris yang pernah menjajah dan menyebabkan banyak orang kelaparan, direnggut haknya dan tidak mendapatkan keadilan. India diperintahkan oleh Inggris selama 200 tahun. Pertama oleh East India Company atau perusahaan India Timur, dan kemudian oleh pemerintahan Inggris setelah perusahaan India Timur akhirnya dihapuskan. Dan juga ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaannya kolonialisme India dan juga Indonesia. Yang menyebabkan yang pertama kemiskinan India di kawasan Inggris. Kemiskinan melanda India ketika Inggris menjajah, salah satunya karena faktor perang yang terjadi terus-menerus, kekurangan makanan, dan sistem kasta. Menurut kepemimpinan Kongres India setelah Shashi Tharoor, India pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia sampai ketika Inggris muncul. Dan berikutnya dari sistem pendidikan. Sebelum kedatangan Inggris, orang India memang sudah memiliki dua sistem pendidikan. Satu untuk orang Hindu dan satunya untuk orang Muslim. Menurut makalah Nauman Tahir, maksud dan tujuan pendidikan misionaris di era kolonial di India lebih berfokus kepada pendidikan spiritual dan klasik daripada pendidikan praktis. Dan sekolah-sekolah itu berlaku hanya untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuannya dididik di rumah. Dan juga dari hukum yang tidak adil. Inggris juga menerapkan sistem keadilan versi mereka di India, terutama yang menyangkut kejahatan di India. Tetapi setiap kali ada kasus yang melibatkan warga India dengan warga Inggris, pengadilan cenderung menguntungkan warga negara Inggris. Dan hukumannya juga tidak adil dan juga tidak profesional. Contohnya, seorang pria Inggris yang telah membunuh warga India, ia hanya dipenjara selama 6 bulan. Dan terakhir yaitu soal nomor 6, coba jelaskan, deskripsikan bagaimana faktor pendorong konflik hegemoni antara nasionalis Muslim dan nasionalis Hindu di India. Itu sejak kemerdekaan India, Muslim telah menghadapi diskriminasi, prasangka, dan kekerasan sistematis. Meskipun ada perlindungan konstitusional, pemerintah telah mendorong kebijakan kontroversial yang menurut para kritikus secara eksplisit mengabaikan hak-hak Muslim dan secara efektif juga dimaksudkan untuk mencabut hak jutaan Muslim. Tindakan tersebut telah memicu protes di India, menuai kecaman internasional. Para cendekiawan mengatakan bahwa sejumlah permusuhan antara Hindu dan Muslim di India dapat ditelusuri kembali di pemisahan dari British India pada tahun 1947. Hancur secara ekonomi setelah Perang II, Inggris kekurangan sumber daya untuk mempertahankan kerajaan mereka dan pindah meninggalkan anak benua itu. Pada tahun-tahun sebelum pemisahan, Partai Komunis India di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi dan Jawaharlal mendorong kemerdekaan. Mereka mengorganisasi pembangkangan sipil dan protes massa terhadap pemerintahan Inggris.
Sementara itu, politik Liga Muslim seluruh India yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah menyerukan negara tersendiri bagi umat muslim. Pada tahun 1947, seorang akrib Inggris dengan tergesa-gesa memutuskan perbatasan untuk India yang mayoritas Hindu dan Pakistan yang mayoritas Muslim, termasuk yang sekarang menjadi Bangladesh. Pemisahan ini memicu kerusuhan mematikan, kekerasan komunal yang mengerikan, dan migrasi massa Muslim ke Pakistan dan Hindu dan juga Sikh ke India. Para penyintas ingat kereta api yang bermandara yang membawa pengungsi dari satu negara ke negara lain. Kota-kota terbakar habis dan juga mayat dilempari ke jalan. Dan juga mungkin sekian dari penjelasan tugas UTS saya. Saya ucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.